Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang thermal expansion atau pemuaian thermal, yakni pemuaian yang disebabkan oleh adanya perubahan suhu. Thermal expansion yang dibahas di sini tentang solid and liquid, yakni pada zat padat dan juga zat cair. Sebelum kita membahas tentang thermal expansion, kita coba membahas jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, pertanyaan yang pertama terkait dua sistem yang dipisahkan oleh dinding adiabatik. Yang karena dua sistem itu dipisahkan oleh dinding adiabatik, maka masing-masing sistem akan memiliki suhu yang berbeda dan tidak terjadi kesetimbangan thermal. Pertanyaannya, bagaimanakah agar membuat dua sistem itu menjadi seimbang thermal? Sebagian besar teman-teman di sini menjawab dengan cara mengganti dinding adiabatik menjadi dinding yang diatherm. Ya, itu benar ya. Kita juga bisa melakukan hal lain sebagaimana yang ditampilkan pada slide berikutnya di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan hukum ke-0 termodinamika, bahwasanya ketika terdapat dua sistem yang memiliki suhu berbeda, katakanlah sistem A dan sistem B ini memiliki suhu yang berbeda, kemudian dipisahkan dengan sekat yang bersifat adiabatik. Ada sistem ketiga, katakanlah disebut dengan sistem C, dipisah dengan dinding diatherm. Karena dindingnya ini diatherm, maka sistem A akan memiliki suhu sama seperti sistem C karena mencapai kesetimbangan setimbang thermal. Sistem B juga akan memiliki suhu sama seperti sistem C. Dengan demikian, secara otomatis sistem A akan sama dengan sistem B. Seperti itu salah satu ide yang bisa dilakukan ketika kita ingin memiliki dua sistem yang dipisahkan dengan dinding adiabatik agar memiliki suhu yang sama atau agar berada dalam keadaan setimbang thermal. Itu bunyi dari hukum ke-0 termodinamika, bahwasanya ketika terdapat dua sistem yang setimbang thermal dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem itu semuanya memiliki keadaan setimbang thermal atau akan memiliki suhu yang sama. Berikutnya, ketika kita memiliki is there any thermal equilibrium state between two systems without any contact? How to make it? Explain it. Jadi, apakah ada keadaan setimbang thermal di antara dua sistem tanpa adanya kontak thermal? Jadi, katakanlah misalkan kita memiliki, di sini hanya ditampilkan satu gambar bejana ya. Misalkan kita memiliki dua bejana. Misalkan kita memiliki dua bejana. Bejana pertama, kita ukur suhunya. Di sini ditampilkan hasil pengukurannya 0 derajat Celcius. Maka ketika kita membuat sistem yang lain dengan suhu yang sama, maka antara kedua sistem itu disebut dengan setimbang thermal, meskipun tidak ada kontak di antara kedua sistem tersebut. Itu jawabannya ya. Untuk yang pertanyaan matematis, saya rasa sebagian besar sudah bisa ya, because that was really easy. Berikutnya, sekarang kita bahas tentang thermal expansion atau pemuaian thermal, yakni pemuaian yang disebabkan oleh perubahan suhu. Di sini ditampilkan gambar pertama, ini namanya saklar otomatis. Jadi saklar ini tersambung dengan sumber tegangan di PLN, kemudian ada logam di sini, dan disambungkan dengan dua logam
yang berbeda, disebut dengan bimetal. Ini untuk water heater ya. Jadi ketika air di ruang tungku ini sudah mencapai suhu yang tinggi, maka secara otomatis sambungannya ini akan terputus, saklarnya akan terputus. Mengapa demikian? Karena antara dua logam ini memiliki koefisien muai yang berbeda. Sebelumnya kita sudah sempat mendapatkan pengetahuan ini di fisika dasar. Ketika ada dua logam yang digabungkan menjadi satu, yang masing-masing memiliki koefisien muai panjang yang berbeda, itu bisa dimanfaatkan salah satunya pada aplikasi teknologi seperti ini. Kemudian pada termometer. Pada termometer sendiri, ketika termometer dimasukkan ke dalam satu sistem, ini sistemnya termometer sendiri ya, dan ini sistem dari cairan yang akan dikontakkan dengan termometer ini. Ketika termometer ini kontak dengan sistem, maka akan ada perubahan pada cairan atau pada zat termometrik di dalam termometer ini. Mengapa demikian? Karena cairan ini mengalami muai. Jadi katakanlah ketika sebelumnya termometer ini berada pada suhu ruangan, kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu ruangan, maka cairan termometer ini akan mengalami muai volume. Dia akan mengalami perubahan ketinggian. Karena volume itu kan sebenarnya luas dikalikan tinggi. Luasnya tidak berubah, karena kita abaikan muai dari gelas kacanya ini, maka perubahan yang terjadi pada termometer ini adalah hanya kenaikan saja. Kemudian pada gambar ketiga ini, ketika membangun jalan atau jembatan, pasti kita temukan celah-celah di situ. Alasannya mengapa? Sudah jelas ya, karena ketika suhunya naik, ketika ada perubahan suhu, maka akan ada juga muai yang terjadi pada bahan tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi pada peristiwa pemuaian itu? Jadi pada peristiwa pemuaian itu sebenarnya yang terjadi adalah adanya perubahan kerapatan antar atom. Jadi kalau kita gambarkan, masing-masing bahan itu terdiri atas atom-atom. Dan ketika mengalami perubahan suhu, maka jarak antar atomnya itu akan semakin renggang. Ketika secara mikroskopik jarak antar atomnya semakin renggang, maka secara makroskopik yang kita lihat akan ada perubahan dari bahan tersebut. Bisa jadi bahan tersebut semakin panjang, semakin luas, atau volumenya semakin besar. Karena volume sendiri itu dari panjang kali panjang kali panjang, dimensinya seperti itu ya. Dan luas sendiri itu dari panjang kali panjang. Itulah yang terjadi pada peristiwa pemuaian. Nah, ketika suatu bahan memiliki panjang tertentu, kemudian bahan itu mengalami perubahan suhu, maka bahan itu akan menjadi lebih panjang, atau yang kita sebut dengan peristiwa pemuaian. Jadi akan ada delta L di situ. Yang delta L itu ternyata setelah dicari, dia sebanding dengan delta T, sebanding dengan alfa, atau alfa itu kita kenal dengan koefisien muai panjang. Delta L itu bisa dicari dengan mengalikan alfa, koefisien muai panjang, L, panjang mula-mula, ini L ya, bukan L0. Dan juga delta T, atau perubahan suhu. Yang persamaan ini artinya, semakin besar perubahan suhunya, maka perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Semakin besar koefisien muai panjang dari suatu bahan, maka semakin besar juga pertambahan panjangnya. Semakin besar panjang mula-mula, otomatis perubahan panjangnya juga semakin besar. Nah, dari persamaan ini, kita akan coba menghubungkan antara linear expansion dengan volume expansion. Jadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kalau muai panjang kita kenal
Panjang kita kenal dengan dimensi. Kalau panjang sendiri, kita simbolkan dengan L. Kalau luas, area, L dikalikan L. Maka volume, L dikalikan L dan juga dikalikan L. Kita akan mencoba mengaitkan antara koefisien muai volume dengan koefisien muai panjang. Jika kita peroleh persamaan delta L sama dengan alfa kali L kali delta T, maka alfa sama dengan, alfanya di sini ya, berarti delta L dibagi delta T. Nah, seperti itu ya. Ini pada perubahan yang sedikit besar. Pada perubahan yang sangat kecil, maka kita tidak lagi menggunakan simbol delta, tetapi kita menggunakan diferensial. Deltanya kita ganti dengan simbol D, dl per L per delta per dt, maka alfa sama dengan, bisa kita ubah dalam bentuk penulisan 1 per L dl per dt. Ini analog dengan persamaan ini. Muai volume sama dengan delta V per V, sama analog dengan ini, per delta T, karena sebenarnya sama. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, beta sama dengan dV per V per dt, beta sama dengan 1 per V dV per dt. Nah, dari persamaan delta L ini, maka kita bisa mencari, dari persamaan ini, kita bisa mencari panjang akhir dari, kalau delta L ini ya, otomatis kalau kita ingin mencari panjang akhirnya, tinggal delta L ditambahkan dengan panjang mula-mula ini. Atau dari persamaan ini bisa kita dapatkan sebagai berikut. Dari persamaan ini sebenarnya bisa kita jabarkan sebagai berikut. Delta L sendiri, LT dikurangi L, LT kita sebut sebagai panjang akhir, dan L kita sebut sebagai panjang mula-mula, agar tidak rancu dengan besar simbol yang kita gunakan di sini. Alfa dikalikan L dikalikan delta T, maka LT sendiri bisa kita cari melalui alfa kali L kali delta T ditambah L. Ini hanya mengubah-ubah ruasnya saja pada persamaan matematisnya. Untuk berikutnya, kita kaitkan antara beta dengan alfa tadi. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, beta kita peroleh sama dengan 1 per V dV per dt, 1 per V dV dt, dengan V sama dengan L1, L2, L3, sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, maka dV dt sama dengan L1, L2, kita bagi, kita bentuk dalam persamaan seperti ini ya, dV dt, maka L1, L2, dL3 dt, plus L1, L3, dL2 dt, plus L2, L3, dL1 dt. Dengan gaya penulisan beta sama dengan 1 per V dV dt, maka beta sama dengan
1/L3 dL3 dt. Mengapa bisa berbentuk seperti ini? Karena dari sini ya, L2, L1, L1, L2 dL3 dt dibagi dengan V, maka akan menjadi seperti ini. V-nya sendiri kan L1, L2, L3. Bisa dipahami? Jadi kalau dari persamaan ini kita kaitkan dengan ini. Berarti ini dibagi dengan V. Sedangkan V sendiri kan sama dengan L1, L2, L3. Maka jadilah seperti ini. 1/L3 dL3 dt ditambah 1/L2 dL2 dt ditambah 1/L1 dL1 dt, maka diperoleh beta sama dengan 3 kali alfa. Dengan alfa sendiri, sebagaimana yang sempat kita singgung sebelumnya, yakni sebesar 1/L dL dt. Di persamaan ini. Alfa sama dengan 1/L dL dt. Nah, maka kita peroleh keterkaitan antara alfa dengan beta adalah beta sama dengan 3 kali alfa. Ini asal-usulnya ya. Nah, sebenarnya dari persamaan ini sendiri, kita juga bisa mencari volume akhir dari suatu benda ketika mengalami perubahan suhu. Dari delta V ini, delta V sendiri, PT dikurangi V, sama dengan beta V delta T. Maka VT sama dengan beta V delta T ditambah V. Nah, saya ulang. Delta V sendiri, VT dikurangi V sama dengan beta V delta T, maka VT sama dengan beta V delta T, kita kurung agar tidak lanjut, ditambah dengan V. Ini untuk mencari volume akhir dari suatu benda ketika mengalami perubahan suhu. Perubahan suhu itu dialami oleh suatu benda tidak hanya ketika mendapatkan api, misalkan benda, atau mendapatkan sinar matahari, atau kalau benda mengalami gesekan, kira-kira benda mengalami perubahan suhu atau tidak ya? Ya. Jadi benda ketika mengalami gesekan juga akan ada perubahan suhu di dalamnya. Sebagaimana ketika seorang anak kecil bermain prosopan, maka bagian belakang tubuhnya akan terasa panas. Jadi ada perubahan suhu di situ. Itu sebagai salah satu contoh ya, kalau misalkan perubahan suhu itu tidak hanya disebabkan oleh api, tidak hanya disebabkan oleh sinar matahari, dan hal-hal yang seperti anggapan kita sebelumnya. Ini koefisien dari pemuaian. Jadi sebagaimana yang disebut sebelumnya, ada nilai alfa, ada nilai beta. Kalau alfa itu nilai pada buku-buku SMA atau buku-buku SMP, kita kenal beta itu sebagai muai luas ya. Terus muai volume itu gamma. Boleh kita pakai itu, boleh kita pakai ini. Itu hanya perbedaan simbol saja. Tapi intinya sama. Ada alfa, kalau misalkan kita mengikuti redaksi pada buku-buku di tingkat SMP dan SMA, alfa itu koefisien muai panjang, beta koefisien muai luas, dan gamma koefisien muai volume.
Dengan demikian, yang dimaksud pada slide sebelumnya, beta ini sama dengan gamma yang telah kita pelajari di tingkat pendidikan sebelumnya. Masing-masing benda memiliki koefisien Y yang berbeda-beda. Misalkan di sini aluminium, besar koefisien Y-nya 24 kali 10 pangkat min 6 dengan satuan per derajat Celcius. Artinya, koefisien Y panjang dari aluminium ini sebesar 24 kali 10 pangkat min 6 tiap derajat Celciusnya. Dan ini koefisien Y panjang yang lainnya. Ini koefisien Y volume. Nah, kalau di buku tingkat perkuliahan, koefisien Y volume disimbolkan dengan beta ya. Alkohol sebesar ini, benzena sebesar ini, asetan sebesar ini, turpentin sebesar ini, dan seterusnya. Ketika kita bandingkan koefisien Y panjang aluminium dan konkrit ini beton dan beton. Aluminium di sini sebesar 24 kali 10 pangkat min 6 dan konkrit di sini sebesar 12 kali 10 pangkat min 6. Kembali pada persamaan sebelumnya, kita kenal persamaan seperti ini. Delta L sama dengan alpha L delta T, yang artinya delta L ini sebanding dengan alpha, maka ketika alpha suatu benda lebih besar, pertambahan panjangnya juga akan lebih besar. Artinya ketika aluminium di sini dan juga beton sama-sama mendapatkan perubahan suhu yang sama-sama mengalami perubahan suhu dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, maka yang akan lebih panjang di sini adalah aluminium. Karena aluminium memiliki koefisien Y panjang yang lebih besar dibandingkan dengan beton. Inilah yang dimanfaatkan oleh teknologi dalam bentuk logam bimetal. Biasanya digunakan untuk alarm kebakaran, untuk seperti yang sebelumnya tadi, saklar otomatis, ada pemanas, dan masih banyak lagi teknologi yang menggunakan manfaat dari hal ini. Nah, berikutnya pada pemuaian termal juga ada satu anomali. Jadi normalnya sebagaimana yang konsep yang sudah kita terima sebelumnya, normalnya seharusnya ketika semakin besar delta T sebanding dengan delta V, atau kita tulis dalam bentuk yang tadi delta V sebanding dengan delta T. Jadi semakin besar perubahan suhu, normalnya perubahan volumenya juga akan semakin besar. Sebagaimana sebagaimana misalkan kita memiliki zat cair, ketika dipanaskan, ketika ditransferkan kalor ke dalam zat cair itu, maka zat cair itu akan mengalami perubahan suhu. Ketika perubahan suhu dialami, maka normalnya zat cair itu akan volumenya semakin besar, jadi semakin terlihat. Hal ini tidak berlaku pada air di suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Jadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, seharusnya dari 0 ke 4 derajat volumenya semakin besar, tapi kenyataannya air pada suhu ini mengalami penyusutan. Karena volumenya menyusut dan merujuk pada persamaan ini, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, karena mengalami penyusutan, semakin kecil, maka massa jenis semakin besar.
Ini disebut dengan sifat anomali air. Sebagaimana pada grafik ini ditampilkan, pada suhu dari 0 sampai 4 derajat Celcius, karena volume air semakin kecil, maka di sini mengalami kenaikan massa jenis. Ini sifat anomali dari air ya. Kira-kira apa manfaat dari anomali air ini? Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada sebuah, katakanlah ini cincin. Ketika cincin ini mengalami pemuaian, kira-kira apa yang terjadi pada lubang perongga ini? Apakah lubang perongga ini semakin kecil, ataukah lubang perongga ini semakin besar? We have to answer this question in G-form, in Google Form. Berikutnya, sebagian beton dari sebuah jalan. Saya tampilkan contoh soal di sini. Sebagian beton dari sebuah jalan layang dirancang untuk memiliki panjang 25 meter. Bagian-bagian baja ini dicor dan dibiarkan mengering pada suhu 10 derajat Celcius. Para insinyur harus memberikan jarak minimum antar bagian beton agar beton tidak bengkok ketika suhu mencapai 50 derajat Celcius. Kira-kira berapa besar jarak minimumnya? Jadi insinyur di sini ketika membangun jalan layang dan menggunakan beton harus memperkirakan kira-kira jarak antar bagiannya itu berapa panjangnya agar ketika mengalami kenaikan suhu betonnya tidak melengkung. Maka penyelesaian dari persamaan ini, karena yang ditanyakan berapa besar jarak minimumnya, berarti kita harus mencari delta L-nya. Dengan delta L sama dengan alfa kali L kali delta T. Nilai alfa beton di sini bisa kita cek pada tabel koefisien Y. Besarnya 12 kali 10 pangkat min 6. 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikalikan L-nya di sini 25 meter dan delta T-nya di sini
dari 50 derajat Celcius menuju 10 derajat Celcius artinya sama dengan 40 derajat Celcius. Antara ini bisa kita coret. 25 kali 4 sendiri berapa? 25 kali 4 sama dengan 100. Berarti ini 1000. 1000 dikalikan 12 dikalikan 10 pangkat min 6. Artinya sama dengan 12 meter ya. 12 dikalikan 10 pangkat min 3 meter. Atau kalau kita ubah, kita konversikan dalam satuan sentimeter, artinya sebesar, dalam satuan meter dulu, sama dengan 0,01 meter. Berarti dalam satuan sentimeter, ini sebesar 1,2 cm. Jadi insinyur di sini cukup memberikan jarak 1,2 cm antar bagian beton agar beton tidak bengkok ketika suhu mencapai 50 derajat Celcius. Berikutnya, setiap tahun ada banyak anak mengalami luka bakar yang diakibatkan oleh keran panas. Ini gambarnya. Menunjukkan potongan peralatan keran anti bakar untuk mencegah kecelakaan serupa. Jadi untuk menghindari kecelakaan ini, seseorang memberikan solusi membuat desain kerannya seperti ini. Dalam alat ini, sebuah bekas yang terbuat dari bahan dengan koefisien muai termal yang tinggi mengatur sebuah penutup yang dapat digerakkan. Ketika suhu air meningkat di atas nilai aman yang telah ditentukan, pemuaian pegas menyebabkan penutup menghentikan aliran air. Jika panjang awal dari pegas yang belum ditekan adalah 24 cm dan koefisien muai panjang pegas adalah 22 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, tentukan pertambahan panjang dari pegas ketika suhu air meningkat 30 derajat Celcius. Jadi cara kerja pegas ini, dia memiliki panjang awal yang misalkan suhu airnya meningkat, dia akan memuai, otomatis karena dia mengalami pemuaian, maka dia akan menutup sehingga air tidak keluar kembali. Maka, karena yang ingin kita ketahui adalah ketambahan panjang dari pegas ketika suhu air meningkat sebesar 30 derajat Celcius, sebagaimana pada pertanyaan sebelumnya, yang ingin kita cari adalah delta L. Delta L sama dengan alfa kali L kali delta T. Alfanya di sini sudah diketahui sebesar 22 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius dikalikan L-nya 24 cm dan delta T-nya 30 derajat Celcius. Ini bisa kita coret. Berikutnya, kemudian kita hitung 24 dikalikan dengan angka tersebut, kemudian kita kalikan dengan 22, maka nanti akan ditemukan sebesar, kita kalikan dulu ya, 22 dikalikan 3. 22 dikalikan 3 ini sama dengan 22 kita kalikan dengan angka 3 sama dengan 22 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 30 sama dengan 66 kali 10 pangkat min 5. Sekarang kita kalikan dengan 24 cm. Ini hasilnya diperoleh 1584 dikalikan 10 pangkat min 5 cm. Jadi perubahannya ini sangat kecil sekali ya. Meskipun di sini disebutkan koefisien muai panjang pegas ini cukup besar, tetapi ternyata perubahan panjang yang dialami oleh pegas ini cukup kecil sekali, 1584 kali 10 pangkat min 5 cm.
kecil sekali ya, satuannya sentimeter. Dan pengalinya 10 pangkat milimeter. Berikutnya, sebuah termometer raksa dibuat seperti gambar berikut. Diameter pipa kapiler sebesar 0,004 cm dan pundi-pundinya sebesar 0,25 cm. Dengan mengabaikan permukaan kaca, perubahan tinggi kolom raksa yang terjadi pada perubahan suhu 30 derajat Celcius adalah sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya. Sebenarnya yang dialami oleh termometer itu sendiri adalah peristiwa pemuaian. Jadi ketika termometer itu dimasukkan ke dalam suatu zat, maka akan ada perubahan ketinggian di sini. Perubahan ketinggian ini bisa kita cari menggunakan persamaan sebagai berikut. Yang dicari di sini delta H ya. Maka delta H sama dengan P per A beta kalikan delta T. Kenapa kita menggunakan persamaan ini? Karena P per A itu sama dengan H. Bukankah seperti itu? P sama dengan H kali A. Maka P per A sama dengan H. Itu kita gunakan di sini. Tapi kenapa kok yang digunakan beta? Beta berarti muai volume. Karena pemuaian yang terjadi oleh zat ini adalah pemuaian volume zat. Jadi karena ini zat cair, dia mengalami muai volume. Maka kita menggunakan persamaan muai volume. Meskipun yang kita cari adalah perubahan ketinggiannya. Jadi karena gelas kaca ini diasumsikan tidak mengalami muai, dengan mengabaikan pemuaian kaca berarti kita mengasumsikan bahwasanya gelas kaca ini tidak mengalami muai, maka muai dari zat cair ini hanya naik ke atas. Hasil pemuaiannya ini akhirnya hanya naik ke atas, meskipun sebenarnya dialami oleh zat cair ini adalah muai volume. Pada akhirnya kita menggunakan persamaan ini. Maka bisa kita masukkan di sini. Volumenya, volume bagian bawah ini, berbentuk bola, maka 4/3 pi kali, ini diameternya ya 0,25, maka jari-jarinya, karena volume bola itu 4/3 pi R pangkat 3, maka jari-jarinya 0,25 dibagi 2 dipangkatkan 3. Betanya, karena ini cairan raksa, maka kita gunakan raksa di sini sebesar merkuri ya, raksa itu 1,82 kali 10 pangkat min 4. 1,82 kali 10 pangkat min 4, dan delta T-nya kita gunakan 30. Maka, mohon maaf, ini baru V-nya ya. Oke, kita ulangi lagi. Kita gunakan persamaan delta H sama dengan P per A beta PB delta T. T-nya kita gunakan 4/3 pi 0,25 per 2 pangkat 3 per A. A-nya yang sebelah sini. A ini ya. A-nya di sini sebesar karena A di sini A silinder, maka pi kali R kuadrat, R-nya kan R-nya di sini karena diameternya 0,04, maka R-nya 0,002 dikuadratkan dikalikan betanya tadi sudah kita cek 1,82 kali 10 pangkat min 4 dan dikalikan lagi dengan delta T-nya 30.
Jika kita melakukan perhitungan dengan teliti dan tepat, maka akan kita peroleh nilai delta H-nya sebesar 3,55 cm. Jadi ketika termometer ini mendapatkan perubahan suhu sebesar 30 derajat Celcius, perubahan ya, jadi misalkan dari 20 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius, atau dari 10 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, maka perubahannya sebesar 30 derajat Celcius, maka kita akan mengamati perubahan ketinggiannya sebesar 3,55 cm. Seperti itu. Itu muai volume. Jadi kalau bisa kita ulas kembali dari pertemuan ini, pada zat padat dan juga zat cair bisa mengalami, kalau pada zat cair, pemuaian yang terjadi adalah muai volume. Pada zat padat bisa mengalami muai panjang, muai luas, dan juga muai volume. Pemuaian ini disebabkan oleh perubahan suhu. Yang mana pemuaian sendiri itu, sebagaimana persamaan-persamaan yang kita kenal sebelumnya, delta L sama dengan alpha L delta T, dan juga delta V sama dengan beta V delta T. Artinya, delta L atau delta V sebanding dengan alpha sebanding dengan delta T dan sebanding dengan keadaan mula-mulanya. This is the next question. Silahkan dicoba. Kolom Google Classroom akan segera dibuat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sebenarnya banyak teknologi yang memanfaatkan pemuaian ini. Termasuk ketika kita ingin memasang ketika kita ingin memasang kaca jendela, juga harus memperhatikan berapa jarak celah yang harus disisakan, agar ketika mengalami pemuaian, maka tidak pecah kaca tersebut. Sebagaimana seorang insinyur ketika ingin membangun jembatan, maka harus disisakan jarak atau celah antar bagian dari beton itu tadi, agar ketika memuai, beton itu tidak mengalami pembengkokan. Ketika kita ingin memasangkan kaca pada satu frame yang berbentuk lingkaran atau berbentuk kotak dan lain sebagainya, berbentuk lingkaran lebih mudah ya. Maka kita harus menaikkan suhunya terlebih dahulu agar kita bisa memudahkan dalam pemasangan. Kemudian ketika mengalami penurunan suhu, maka benda yang kita pasangkan pada rongga tersebut akan bisa terpasang dengan baik. Ada banyak pemanfaatan dari prinsip pemuaian ini. Terima kasih karena sudah fokus dalam memperhatikan. Semoga bermanfaat. Silahkan mencoba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.